Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelontang. Masih bareng saya Rizky Haji. Welcome to the club. Nah, kalau di video kemarin yang ada di sini teman-teman, itu saya membahas tentang chassis apa aja yang populer di dunia para racer. Sekarang saya akan berdasarkan experience saja teman-teman, dan disclaimer dulu, ini regulasinya yang ada di kota saya di Semarang teman-teman, yaitu chassis-chassis yang jadi primadona ataupun chassis-chassis langganan juara ya di masing-masing kelas teman-teman. Yang pertama itu saya cuma ada kategorikan menjadi kelas-kelas aja ya, karena yang biasa langganan juara di kelas ini tuh ya cuma itu aja gitu teman-teman. Makanya buat teman-teman yang barangkali pengen ngulik chassis-chassis yang lain, silakan, sangat berpotensi sekali untuk menjadi juara. Tapi di video kali ini lagi-lagi saya cuma akan memberikan informasi aja, FYI lah buat teman-teman yang kiranya mau main Tamiya ya, bagi pemula. Ini dia chassis-chassis yang jadi langganan juara di event Tamiya Mini 4WD. Yang pertama di kelas STB ya, itu masih didominasi oleh AR chassis teman-teman. Itu saya juga nggak tahu ya kenapa AR chassis ini menjadi primadona banget buat para racer, dan ya jadi langganan banget gitu loh. Juaranya itu pasti juara 1 ataupun BTO itu dipegang oleh AR chassis. Saya juga nggak tahu gitu kenapa AR chassis ini bisa jadi juara di dunia ataupun di kelas STB ya teman-teman. Walaupun saya juga nggak tahu, katanya kalau di Jogja itu VZ jadi primadona ataupun langganan juaranya teman-teman, karena regulasinya itu berbeda dengan di Semarang gitu. Tapi ya di Semarang masih langganan juaranya itu AR chassis untuk kelas STB nya teman-teman. Ya mungkin kalau misalnya dilihat dari database di tamiya.com-nya itu chassis AR itu masih ya menjadi chassis yang sangat overpower ya, karena dia karakteristiknya itu lebih ya dari segalanya, entah itu akselerasinya, stability-nya, maintenance-nya gitu. Terus kecepatannya itu masih mumpuni gitu kalau di dunia standar Tamiya box ya, murniannya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuki kelas B-Max ataupun side dumper. Langganan juaranya itu masih dipegang oleh chassis Super 2 teman-teman. Saya juga nggak tahu ya ini kenapa Super 2 itu jadi langganan banget di dunia kelas ya, di kelas STB ataupun di kelas B-Max ataupun kelas side dumper teman-teman. Saya juga kurang tahu, tapi sejauh saya mengikuti berbagai macam event Tamiya kelas side dumper ataupun B-Max, memang Super 2 ini menjadi andalan banget teman-teman. Buat saya pribadi juga sama sih. Jadi kayak pertama settingan itu gampang ya, yang kedua kencengnya itu nggak main-main gitu loh, bisa ngalahin yang kalau di Jakarta itu SFM lah ya, yang masih jadi unggulan juaranya gitu katanya. Karena di Semarang itu SFM di ban teman-teman. Makanya Super 2 ini masih menjadi primadona para racer Semarang untuk jadi juara di kelas side dumper ataupun B-Max ya. Walaupun di beberapa kesempatan ya saya menjumpai bahwa di kelas side dumper ataupun B-Max ataupun STO Rookie ya didominasi juga juaranya sama FMA chassis ini teman-teman. Nah, jadi ya saya nobatkan FMA chassis dan Super 2 chassis itu menjadi chassis langganan juara di event side dumper ataupun B-Max di kota saya di Semarang gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada SFM, walaupun ini di-banned ya, tapi di beberapa event itu masih boleh dipergunakan gitu. Nah, SFM chassis ini masih menjadi langganan juara di setiap kelas teman-teman, entah itu di STB, STB Pro, ataupun side dumper, bahkan B-Max-nya gitu teman-teman. SFM ini masih sangat jadi langganan juara ya, nggak tahu kenapa, karena barangkali pertama kenceng banget, kedua stabil ya, dan settingannya pun nggak terlalu rumit ya, sama kayak Super 2 mungkin ya. Saya juga belum pernah men-setting ini jadi side dumper ataupun B-Max sih teman-teman. Itu dia. Selanjutnya di kelas STO itu masih belum ada yang menandingi teman-teman, yaitu MA chassis ya. Ini masih belum bisa ditandingi lah di kelas STO itu. Chassis MS itu masih jadi primadona buat para racer di kelas STO kelas ya teman-teman. Itu masih jadi primadona sih, jadi langganan juaranya pasti dari MS chassis, walaupun ada beberapa racer yang sekarang sudah menggunakan chassis yang lain seperti MA chassis gitu.
ataupun VZ ya, yang mana dia itu bumperless lah intinya gitu. Itu untuk kelas STO, itu masih dipegang sama MS chassis, terutama MSL ya, karena dia lebih gampang maintenance-nya dibandingkan MS biasa ya, untuk dijadikan sebagai mobil STO kelas. Ya, itu dia teman-teman, kira-kira chassis-chassis yang menjadi langganan juara di masing-masing kelasnya. Pokoknya buat teman-teman semua, like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, komentar di bawah ini biar kita bisa banyak diskusi tentang mobil-mobil mana aja nih idaman teman-teman dan langganan juaranya, gitu. Terus share ke teman-teman yang lain biar dunia Mini 4WD ini semakin berkembang dan komunitas kita semakin banyak, teman-teman. Jangan lupa subscribe juga channel ini, karena subscribe itu bisa membuat saya bahagia. Itu aja teman-teman, stay safe, keep healthy, and as always, see you next time. Tetap di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelontang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.